Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kasih sayang, keselamatan, dan keberkahan dilimpahkan kepada kita semua. Baik, kita menyambung sesi 2A yang kita sudah sampaikan pada awalnya, dan pada sesi berikut ini adalah hasil dari liputan kami saat mengikuti webinar ya, dari Asosiasi Logistik Indonesia pada tanggal 8 September kemarin, di mana materi ini disampaikan oleh Dr. Nofrisel, Ketua Dewan Pakar Asosiasi Logistik Indonesia. Nah, di sini saya coba mengulang ya, inovasi dan tren penerapan teknologi industri 4.0, dan di sini ada catatan praktis di sektor logistik dan supply chain. Ya, tentu kaitannya sangat erat dengan materi kita yang di awal. Di sini ada disampaikan urutan industri revolusi 1.0 sampai 4.0 ya, di mana di situ dihubungkan ya, industri 4.0 ini mengkombinasikan otomasi dan cyber teknologi, termasuk di dalamnya robotik dan Internet of Things, cloud computing dan artificial intelligence ya. Ini kita dalam posisi industri 4.0 tahun ini ya, mulai dari industri 1.0, 2.0, 3.0, kita ada di 4.0 ya, menuju ke digital ecosystem. Kemudian shifting daripada bisnis model ini ya, dari manual ke digital, di sini disampaikan contoh-contohnya perpindahannya ini dari bookstore ya, toko buku ke e-book, kemudian dari yellow page ya, media pencarian ini ke marketplace ya, kemudian juga dari perekaman, dunia perekaman masuk ke atau dunia media CD, mulai masuk ke streaming ya, kemudian dari taksi yang di order secara manual, kita masuk ke bagaimana kita sharing dalam mengorder taksi tersebut ya. Dalam mengemudi taksi, teknologi itu sudah diterapkan. Kemudian dari integrated perencanaan eksekusi, feasibility, kemudian procurement, pengadaan, warehousing, efficient management, autonomous dan prescription, itulah industri 4.0 ini benar-benar suatu yang sangat dinamis yang membantu daripada proses supply chain ini ya, terutama dalam masalah digital ya. Nah, karena dia menghubungkan IT system baik secara vertikal maupun horizontal. Kemudian sejarah logistik dan penerapannya pada abad 20, kita ada di abad 20 ini, mulai dari tahun 60 sebetulnya nih ya, sejarah daripada logistik ini mulai dilakukan hingga berlanjut ke tahun 2000, di mana kita bisa terapkan di sini port management, container management, industrial estate, freight forwarding, project logistik, field logistik, reverse logistik, humanitarian supply chain management, pharmaceutical logistik, dan lain-lain terkait dengan logistik. Lalu efek logistik ini berefek pada skala makro, pada domain pemerintah, dan juga mikro pada domain perusahaan. Bagaimana kita menjadi pemenang dalam logistik era atau supply chain management era ini adalah bisa kita menangkan kedua dari pilihan tersebut atau salah satunya, baik itu menambah nilai ya, customer value ya, untuk pelanggan, dan kemudian bagaimana kita juga bisa mengurangi biaya dan bisa meningkatkan margin keuntungan daripada perusahaan. Maunya dua-duanya ya.
Kemudian isu yang paling terkini hingga 2022 adalah ya tentu saja digitalisasi, kemudian kompetensi dan sertifikasi dari sumber daya manusia, kemudian bagaimana kita recover dari COVID-19. Nah, terutama yang kita akan kaitkan dengan industri 4.0 ini adalah digitalisasi. Kemudian disrupsi. Disruptif atau disruption ini adalah inovasi yang akan menggantikan seluruh sistem lama dengan cara-cara yang baru. Ya, sini kita lihat di mana teknologi di dalam supply chain ini, ya, mulai big data analysis, digital internet of things, nah selalu ini advanced robotic, dan berapa persen yang telah akan menggantikan sistem yang lama ini ya. Dilihat di sini persentasenya. Apakah ini akan kita sebut sebagai mobile era? Kita lihat berikutnya ya. Dan ini akan menjadi paradigma baru, inovasi dan suatu keberlanjutan dari transportasi dan logistik ya. Kita menginginkan transportasi dan logistik yang berlanjut atau sustain terus menerus ya. Kemudian tentu saja pada saat sekarang ini perlu kolaborasi. Nah, untuk kolaborasi kita perlu trust. Trust ini tidak mudah, oleh karenanya tidak mudah juga kita melakukan suatu kolaborasi ya. Ini kata kuncinya di sini. Kemudian digital solution atau solusi digital ini di mana dia menyediakan platform atau media sebagai wadah untuk pengguna sehingga dia dapat melakukan distribusi logistik ini dengan lebih mudah dan tentunya mendapatkan harga yang terbaik melalui juga sistem tracing atau tracking ya dari kargo yang mereka tangani. Kemudian ini ada juga di sini keuntungan daripada digital platform ini ya biayanya bisa lebih hemat, kemudian birokrasinya bisa lebih cepat ya dalam dokumentasi dan tentunya tadi tracking system untuk mengetahui posisi di mana kargo itu berada. Lalu proses di mana existing teknologi yang terkini menggabungkan daripada bentuk baru ya dari media-media yang berbeda dan aplikasi yang berbeda. Jadi ini disebut sebagai teknologi konvergens ya. Ini akan merevolusi daripada transportasi dan secara dramatik bisa memperbaiki kualitas sehingga tadi bisa mengurangi biaya dan juga berimpact kepada lingkungan. Tentu saja impact yang baik. Kemudian ini adalah suatu contoh bisnis proses ya dari first mile, middle mile hingga final mile. Bagaimana proses ini nanti di sini tentu saja melibatkan Internet of Things atau digital. Nah, kemudian di sini ada long term platform daripada logistik. Diperlukan atau ditujukan sebagai value added service ya. Nah, ini ada e-commerce, digitalisasi dan logistik ya. Yang dia mengintegrasi daripada platform media-media di sini ya. Lalu ini adalah fasilitas sharing facility dan big data management. Kita lihat di sini ada sumber kargo, pengelola angkutan, kompleks pergudangan, pengguna jasa disatukan dalam satu platform atau diintegrasikan dalam satu platform berupa jasa logistik dan big data di sini. Kemudian kita lihat National Logistic Ecosystem NLA sekarang ya. Di sini ada Batam Logistic Ecosystem ya. Ini adalah gambaran daripada suatu ekosistem logistik nasional ya.
Nah, digitalisasi dalam cold chain ya, ini pendingin ya, rantai pendingin. Nah, ini mulai dari refrigerated warehouse, ini contohnya dari gudang yang memiliki pendingin ya, insulation material, mereka memiliki insulation material, kemudian memiliki alat untuk bisa membantu proses pendinginan tersebut, dibantu dengan development atau mechanical yang dikembangkan. Lalu berlanjut ke refrigerated vehicle, ya, kendaraan yang digunakan pun berpendingin. Nah, ini juga dilakukan temperatur real time monitoring system, sistem yang memonitor daripada temperatur secara real time. Sehingga dalam cold chain ini, mulai dari vehicle, material yang digunakan, alat-alat monitor, IoT-nya, dan green facility adalah suatu kebutuhan yang memang diperlukan dan terkait juga dengan masalah digital tadi. Peran daripada IoT. IoT itu adalah Internet of Things, di mana suatu konsep koneksi internet diperluas ke perangkat fisik yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah suatu kegiatan mulai dari transportasi, ya, kebutuhan informasi. Nah, di sini disebutkan 15 miliar ya. Peralatan ini telah terkoneksi dengan internet, ya. Nah, bahkan 1,5 triliun, ya, ini itu akan terhubung dengan internet, ya. Dan ini 50 miliar ya, IoT device akan terhubung pada tahun 2020. Nah, sekarang ini kita akan masuk ke masalah blockchain dan integrated business, ya. Di sini ada end-to-end visibility. Kita lihat dari ujung ke ujung, ya, transparansi, proses otomasi, dan security dan scalability-nya. Dan ini telah meningkat, ya. Ini kan masih 2017, sekarang udah 2021. Nah, kesimpulan daripada integrasi atau industri 4.0 ini adalah teknologi yang akan dikembangkan selanjutnya atau kita akan maintain, yaitu e-commerce logistik. Dan ini ada smart logistik, istilah-istilah seperti IoT, IOS, ya, big data, artificial intelligence, predictive analytics, cloud computing, platform, crowdsourcing, connected devices. Yang ini yang harus kita familiar dan bagaimana aplikasinya nanti dan koneksinya ke digital tadi. Green logistik, blockchain, yang terakhir tadi. Dan ini juga akan mempengaruhi logistik sistem, baik dia ekspor, import, internasional maupun domestik, ya. Kemudian ada juga di situ membantu daripada humanitarian logistic system, international hub port development, multimodal standardization, hingga sekarang kita lakukan logistik atau handling vaksin distribution. Baik, waktunya kita untuk Q&A dan tugas untuk kita diskusikan. Kita ketemu sesi berikutnya.